kesempatan dipanggil sama ide konsultan untuk sharing gitu ya mengenai pengalaman, suka duka gitu ya mengenai bekerja di BUMN. Jadi, please feel free gitu ya kalau nanti dalam, penyampaian materi atau dalam diskusi kita nanti bisa tanya-tanya apa aja gitu ya, tolong jangan sungkan-sungkan, niatnya memang ini adalah untuk sharing gitu ya, jadi silakan kita manfaatkan dengan baik. Tadi udah disampaikan oleh Mbak Syifa gitu ya, nama saya, ya biasanya dipanggilnya Irfani gitu ya. Punten Mbak Syifa mungkin bisa next sebentar. Ya, tadi juga sudah diinikan gitu ya, disampaikan kalau saat ini saya ada di Pertamina gitu ya, di bisnis, development. Ya ini sekilas lah mengenai, saya gitu ya, saat ini juga, publication. Mungkin, kalau misalnya teman-teman sama Mbak Siva, kita open aja, silakan nanti bisa mengunjungi YouTube saya atau mungkin bisa, WhatsApp atau apa silakan. Eee, di malam ini saya diamanahi nih sama Mbak Syifa dan juga dari ID untuk sharing mengenai suka duka gitu ya, mengenai, kerja di BUMN. Tapi sekali lagi ini mungkin, saya mencoba untuk, memberikan disclaimer gitu ya Mbak Syifa dan juga adik-adik, mungkin ini nggak bisa ditarik suatu generalisasi gitu ya, bahwa semua BUMN itu seperti ini, semua pekerja merasakan yang seperti ini atau apa, itu enggak gitu ya. Tapi mungkin ini lebih seperti ke case study gitu ya, apa sih, seperti apa yang saya alami selama ini perjalanannya gimana, suka dukanya gimana, tips-tipsnya gimana, itu lebih mencerminkan ke case study yang saya alami gitu ya. Jadi tolong jangan digeneralisasi bahwa semua karyawan dan juga semua pekerja mungkin akan seperti itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa diskusi panjang terkait itu. Punten Mbak Syifa mungkin bisa di next. Oke, ya ini mungkin menjadi suatu ini ya, suatu, eee, dilema gitu ya ketika kita misalnya habis lulus dari kuliah itu biasanya kita banyak pilihan gitu ya, apakah kita akan join ke multinational company atau kita mau ke perusahaan swasta gitu ya, private atau kita mau menjadi, civil servant atau kita mau bekerja di BUMN atau, startup dan segala macamnya. Satu kesimpulannya gitu ya, kebetulan saya pernah bekerja di swasta, pernah bekerja sebagai civil servant, pernah bekerja di institusi pendidikan, dan juga sekarang di BUMN. Sebenarnya nggak ada yang lebih baik atau lebih jelek gitu ya. Semuanya menawarkan plus minusnya sendiri. Jadi itu memang ada yang lebih baik atau yang lebih jelek. Semuanya punya opportunity, semuanya memiliki tantangan, semuanya memiliki suka dukanya gitu ya. Cuma mungkin kalau misalnya di BUMN ya ada beberapa karakteristik khusus gitu ya. Kalau misalnya nanti misalnya teman-teman memutuskan untuk memilih opsi di BUMN. Ya, yang pertama tentu kita semua tahu gitu ya bahwa di BUMN itu ya beberapa BUMN khususnya bahwa tugasnya itu banyak gitu ya, nggak cuma satu gitu ya. Kalau perusahaan private gitu atau apa, atau swasta atau multinasional atau apa, biasanya mereka memiliki suatu objektifnya itu iya, sudah well defined gitu ya, yaitu sebagai profit oriented company gitu ya, atau mencari, keuntungan. Atau kalau misalnya kita bekerja di suatu perusahaan nirlaba, ya tujuannya adalah untuk mengabdikan diri ke sosial, itu aja gitu. Tapi misalnya kita di BUMN atau apa, karena memang memiliki tujuan banyak ya BUMN itu, jadi, ya kita dituntut untuk satu, memberikan sumbangan gitu ya, bagi perkembangan perekonomian gitu ya, perekonomian, luas gitu ya, kira-kira akan kita bisa berkontribusi ke mana? Perekonomian nasional, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga dituntut untuk mengejar keuntungan, itu jelas gitu ya, seperti perusahaan pada umumnya. Terus kemudian kita juga harus memberikan suatu kemanfaatan umum gitu ya, public service gitu ya, karena beberapa perusahaan memiliki public service obligation atau PSO. Kemudian dituntut untuk menjadi perintis gitu ya, perintis kegiatan-kegiatan usaha di beberapa wilayah gitu ya, di beberapa pelosok gitu ya, seperti itu. Dan juga turut aktif untuk mengembangkan perekonomian gitu ya, industri harus dikembangkan dan segala macamnya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5 ini nggak ada yang satu harus lebih penting dan segala macam, enggak gitu ya. Jadi ada multiple perspektif yang harus yang harus dibalance gitu. Ini adalah kurang lebih salah satu karakteristik kalau misalnya kita memutuskan bekerja di BUMN. Punten Mbak Syifa, mungkin bisa di next. Nah, dengan karakteristik dan tujuannya itu gitu ya, kira-kira itu
BUMN itu seperti apa sih? Nah, ini contohnya. Ada banyak tujuan gitu ya, objektif, stakeholders, dan juga kinerja yang harus kita maintain gitu, yang harus kita maintain. Satu, misalnya dari dimensi kinerja. Kita harus bisa mengembangkan perekonomian tadi, mengembangkan public service, layanan publik gitu ya. Misalnya Pertamina gitu ya. Dia nggak bisa tuh hanya beroperasi hanya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, atau yang kota-kota besar. Tapi juga Pertamina itu harus hadir gitu ya di wilayah-wilayah pelosok. PLN mungkin juga seperti itu gitu, nggak bisa memilih hanya di Jakarta aja melayani listriknya gitu, tapi di semua pelosok. Nah, itu adalah salah satu public service-nya. Dia juga harus menjadi pioneer gitu ya, menjadi yang pertama gitu ya. Misalnya perusahaan-perusahaan swasta belum mau masuk ke sana karena mungkin secara keekonomian belum belum memenuhi kajian visibility-nya. Jadi memang itu harus menjadi yang pertama, pioneer. Kemudian juga harus menghasilkan keuntungan dan juga harus mengembangkan suatu industri gitu. Gimana kita bisa misalnya kita masuk ke wilayah pelosok gitu ya, let's say di Papua atau mungkin di Sulawesi yang pelosok gitu ya, industri di sana belum berkembang, nah ya itu berarti kita harus mengembangkan industri itu. Itu adalah karakteristiknya gitu. Nah, stakeholder kita itu banyak gitu ya. Kita punya masyarakat, gitu, punya pemegang saham, punya industri, government, customer, dan juga partner. Ini adalah salah satu ciri gitu ya kalau misalnya kita nanti memutuskan untuk bekerja di BUMN. Jadi nggak ada single stakeholder, bukan single objektif, dan juga bukan single performance dimension. Ada multiple gitu. Jadi memang untuk kita harus berdasarkan hal yang multiple. Nah, dengan karakteristik itu gitu ya, Mbak Syifa mungkin bisa ya, ini dari Kementerian BUMN itu sudah memiliki suatu core values gitu ya, bahwa pekerja itu harus amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Ini mungkin saya nanti bisa balik ke sini lagi lebih ini yang biasa disebut sebagai akhlak. Mungkin sementara kita next dulu, Mbak Syifa. Nah, dengan adanya banyaknya perspektif tadi, ada banyaknya stakeholder gitu ya, ada banyaknya ukuran kinerja. Maka kalau misalnya kita ingin misalnya katakanlah ingin sukses gitu ya, atau kita ingin perform gitu ya di BUMN itu kira-kira seperti apa sih gitu yang harus dilakukan? Ini sekali lagi ini nggak bisa digeneralisasi gitu ya, tapi dari beberapa yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang saya alami itu yang pertama itu ya, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi siapa stakeholder kita. Oke, jadi misalnya nanti teman-teman gitu ya masuk ke suatu ini kalau yang identifikasi stakeholder ini mungkin nanti nggak cuma untuk di BUMN, di private, mau di pekerjaan apapun gitu ya, itu pasti akan ini. Jadi ketika teman-teman masuk gitu ya, misalnya sebagai analis lah, atau sebagai programmer lah, atau sebagai accountant lah, atau apa, masuk gitu ya ke suatu ini, tolong identifikasi dulu gitu ya. Masuk itu tuh kita tuh stakeholder kita tuh siapa sih? Tentu kita punya bos gitu ya. Tentu kita punya partner gitu ya. Peers gitu ya. Tentu kita kalau misalnya kita masuknya sebagai middle management, tentu kita punya bawahan. Gitu. Kita identifikasi dengan baik gitu ya. Stakeholder kita itu siapa gitu ya. Ada bos, ada peers, ada bawahan, dan kemudian kita tangkap masing-masing mereka itu mengharapkan dari kita itu apa sih gitu ya. Karena tadi itu juga misalnya BUMN jelas ya dia kebutuhannya itu yang diharapkan itu banyak, tujuannya banyak, dan dimensinya banyak dan segala macamnya, maka kita harus menangkap misalnya suatu atasan gitu ya, itu atasan mengharapkan kita kerja secara cepat, let's say seperti itu. Kemudian kinerja kita diharapkan baik gitu ya, quality gitu. Kemudian kalau misalnya kita punya peers, mereka mengharapkan agar kita bisa kolaboratif misalnya seperti itu, kita nggak individual gitu. Misalnya kita punya bawahan gitu ya, bawahannya mengharapkan kita agar care gitu ya, atau agar kita menaungi mereka, agar kita menjadi coach yang baik buat mereka dan segala macamnya gitu. Kita identifikasi dulu yang pertama. Sebenarnya kalau kita masuk ke kerja itu stakeholder kita siapa sih gitu ya. Kemudian yang mereka harapkan itu dari kita itu apa gitu ya. Nah, setelah kita tahu stakeholder kita itu siapa di suatu perusahaan gitu ya, dan mereka harapannya terhadap kita apa, yang terakhir ini adalah yang paling penting gitu. Kita berikan lebih dari yang mereka harapkan. Ini memang seperti klise gitu ya, tapi itu penting gitu ya. Nah, memberikan lebih dari yang diharapkan itu apa? Apakah harus dari sisi quality gitu ya, misalnya kita diberikan kerjaan harus selalu bagus, not necessarily gitu ya. Maksudnya kalau seperti itu enggak harus demikian gitu ya. Tapi maksudnya kita berikan lebih dari yang mereka harapkan.
Ini saya pelajari dari pengalaman gitu ya, bahwa misalnya ada suatu atasan itu yang memberikan pekerjaan gitu ya, pekerjaan. Biasanya kalau misalnya kita diminta untuk memberikan, ada suatu proyek kita gitu ya, yang biasanya kita lakukan itu menunggu sempurna baru dikumpulkan gitu ya, itu agar kualitasnya tetap lebih baik gitu. Itu mungkin bagus gitu ya, tapi itu biasanya bukan yang saya lakukan gitu ya ketika ada di, perusahaan. Jadi misalnya ada pekerjaan, yang pertama, ya sudah saya deliver pekerjaan itu secepat mungkin gitu ya. Jadi misalnya atasan gitu ya, deliver dalam 3 hari gitu ya, kita manfaatkan momentum itu, udah sehari kita kumpulin gitu ya. Berarti kan kita memberikan lebih dari yang diharapkan gitu. Nggak harus sempurna gitu ya, maksudnya pekerjaan itu. Kita kumpulkan, mendapatkan review, kita revisi, kita kumpulkan lagi, mendapatkan review, kita revisi, nggak apa-apa yang seperti itu ya. Tapi yang seperti itu biasanya selama ini justru lebih diapresiasi gitu ya. Jangan sampai kita mendapatkan suatu pekerjaan gitu ya, kita berlama-lama sehingga ketika 3 hari itu belum juga kita kumpulkan. Nah, itu malah momentumnya nggak dapat gitu ya. Nah, itu salah satu konsep. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu stakeholder kita itu ketika di suatu perusahaan itu siapa sih, atasan kita mau apa gitu ya, peers mau apa, bawahan mau apa, dan kita berikan mereka lebih baik dari yang itu. Ini seperti klise, tapi ini benar-benar penting gitu. Punten next, Mbak Siva. Nah, yang kedua gitu, ini juga yang harus kita pahami gitu ya, bahwa ketika kita masuk di dunia kerja gitu, kita itu harus memperluas perspektif kita gitu. Itu maksudnya apa sih seperti ini? Ini ada Peter Senge gitu ya, pengarang dari The Fifth Discipline gitu ya. Ya salah satunya adalah terkait sistem thinking. Tapi saya nggak mau terlalu detail ke sana karena ini mungkin bahasanya atau bahasanya yang ringan-ringan aja ya terkait sama sistem ke-HR-an. Intinya adalah begini, biasanya itu ketika kita di kuliah gitu ya, itu biasanya kita mengenal itu satu perspektif aja. Itu saya alami gitu dulu gitu ya. Saya kebetulan adalah informatics engineer gitu ya, atau software engineer. Di sana saya belajar bagaimana sih menyusun suatu misalnya software gitu ya, dengan algoritma yang sebaik mungkin gitu ya, secepat mungkin. Teman-teman di industrial engineering gitu ya, teknik industri, mungkin mereka juga banyak mempelajari terkait dengan optimasi ya, linear programming dan segala macamnya. Mereka taunya bukan taunya, mereka dominannya perspektifnya adalah menyusun suatu sistem yang paling cepat atau paling efisien gitu. Itu adalah dari sana. Saya teman-teman di engineering gitu ya adalah gimana menyusun suatu bangunan yang paling robust gitu ya, seperti itu. Itu adalah perspektif dari yang masing-masing adalah satu perspektif. Tapi ketika kita sudah masuk ke suatu pekerjaan gitu ya, kita harus tahu bahwa perspektif itu nggak single gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa yang paling utama itu adalah cost gitu. Kita melakukan suatu optimasi A, B, C, D, F, G, yang paling utama adalah. Tapi kita harus tahu bahwa ada perspektif lainnya loh gitu. Jadi seperti BUMN tadi, BUMN tadi juga memiliki tujuan, nggak cuma mengejar keuntungan, tapi ada perspektif yang lainnya. Contohnya misalnya kalau BUMN adalah mengembangkan industri. Nah kalau kita kerja gitu, selain cost ada aspek yang lainnya, misalnya relationship gitu. Terus kemudian ada aspek terkait kepuasan, baik itu dari customer, baik itu dari vendor dan segala macamnya. Masing-masing itu memiliki perspektif yang berbeda-beda. Nah, di sana berarti suatu keputusan gitu ya, ketika kita dalam kerja itu nggak ada right or wrong gitu ya, bukan satu atau nol gitu. Satu atau nol itu adalah cost perspektif. Tapi kalau misalnya kita mengconsider banyak perspektif itu, kita bisa lebih wise gitu ya. Itulah yang mungkin diharapkan ketika kita mungkin nanti masuk ke dunia kerja. Jadi ada sedikit perbedaan nih dari yang biasanya kita pelajari di akademik gitu ya dengan kita ada di dunia kerja. Itu adalah intinya, yaitu kita harus memperlebar perspektif kita. Kita harus tahu bahwa suatu sistem gitu ya, di suatu organisasi itu terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi yang memiliki perspektif berbeda-beda. Next, Mbak. Nah, yang ketiga itu tadi ya, ketika kita bekerja itu do not always seek for optimal solution gitu. Kita nggak harus selalu mencari titik optimal gitu. Ini adalah
suatu trade off gitu ya. Tadi yang saya sebutkan, kerja itu biasanya ada optimasi gitu ya, optimization. Tapi dalam perkembangannya, optimization itu kadang-kadang gitu ya, ketika kita masuk ke ranah pekerjaan, apalagi itu yang sifatnya sosial ya, melibatkan people gitu ya, people itu bisa atasan, bisa peers, bisa bawahan, bisa partner, itu adalah dimensi sosial. Di situ kadang kita nggak bermain dengan optimasi, tapi kita bermain dengan yang namanya satisficing gitu ya. Jadi mereka harapannya itu apa, nah kita fokus bahwa harapan itu terpenuhi gitu. Kita nggak mencari titik optimal. Intinya dari sini gitu ya adalah ketika kita sudah masuk ke dunia kerja gitu ya, kita harus memahami lingkungan kita itu yang dibutuhkan itu apa sih? Apakah hard system gitu ya, dalam artian programming ya, misalnya kita bekerja sebagai programmer, jelas itu hard ya. Yang paling bagus adalah software-nya jalan, algoritmanya tepat. Accounting juga itu adalah hard system gitu ya. Jangan sampai ada selisih antara misalnya kiri dengan kanan gitu ya, baik itu di neraca, PL maupun di cash flow. Tapi ketika kita sudah masuk itu sebagai karyawan gitu ya, yang di situ lebih dominan aspek dimensi sosialnya, maka yang harus kita jaga itu adalah satisficing gitu ya. Kita consider sebenarnya yang diharapkan orang itu apa dan gimana kita bisa memenuhi yang diharapkan itu gitu. Karena memang dalam dunia kerja ya, apalagi di BUMN gitu ya, bahwa keputusan itu bukan right or wrong gitu, bukan benar atau salah gitu ya, tapi memang gimana kita bisa memenuhi harapan-harapan itu. Next, Mbak. Nah, itu tadi masih sedikit oke. Mungkin sedikit ini ya, mungkin nanti kalau misalnya yang agak ringannya mungkin nanti kita bisa tanya jawab. Tapi mungkin ketika kita masuk ke dunia kerja, yang paling penting itu adalah get things done gitu ya, be a problem solver. Itu yang mahal gitu. Kita itu di-hire oleh perusahaan gitu ya, itu adalah untuk jadi suatu penyelesaian masalah gitu, penyelesaian masalah gitu. Baik itu Iya, masalah terkait biaya, masalah terkait pendapatan, terkait kepuasan pelanggan ataupun apa. Pastikan bahwa kita bisa berkontribusi gitu ya untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki. Baik itu masalahnya ya unitary, pluralis maupun coercive. Itu kita harus tahu gitu ya bahwa kita masuk ke suatu perusahaan itu adalah sebagai problem solver. Kita ke sana harus menjadi penyelesai masalah gitu ya, bukan sekedar menjadi problem identifier gitu. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, ini yang penting juga gitu ya. Tips gitu ya, kalau misalnya ditanya, misalnya tadi adalah salah satunya adalah tips gitu ya, gimana sih untuk ini? Kita harus siap gitu ya bahwa kita itu menjadi pembelajar yang secara istilahnya mungkin lifelong learner gitu ya, maksudnya kita menjadi suatu insan gitu ya atau karyawan yang senantiasa belajar. Nah, yang kita pelajari itu apa? Kalau misalnya kita masuk ke dunia kerja gitu ya, tentu kita harus mengupgrade knowledge kita, kita harus mengupgrade skill, dan juga kita harus mengupgrade attitude gitu ya. Ke knowledge kita bisa dapatnya dari mana? Perusahaan-perusahaan BUMN maupun perusahaan-perusahaan besar biasanya menyediakan training gitu ya, training ya kita harus mungkin kita rajin-rajin ikut training. Atau kalau misalnya mereka menyediakan pendidikan lanjut, fasilitas beasiswa ya itu kita bisa mengupgrade knowledge. Skill ini didapat biasanya dari pengalaman gitu ya, dari experience. Kita mencoba, biasanya ini terlatih kalau semakin lama kita melakukan sesuatu gitu ya. Misalnya kita ada di melakukan suatu pekerjaan ya, semakin lama kita ke sana biasanya skill ini semakin terasa. Kemudian selain mengasah skill, kita juga harus memperkaya skill gitu ya. Memperkaya skill itu gimana? Ya kita misalnya punya pekerjaannya apa, bisa mencoba untuk yang lain gitu ya, baik itu di perusahaan yang sama atau yang berbeda. Kita mencoba di departemen lain, divisi lain, dan segala macamnya. Semakin banyak kita pengalaman gitu ya di beberapa divisi, beberapa departemen, biasanya skill-nya akan bertambah. Nah, attitude ini juga penting gitu ya. Attitude itu bukan nggak hanya masalah sopan santun ya kalau attitude, tapi attitude itu adalah gimana sih kita itu apa ya, misalnya ada kita misalnya ya itu tadi, misalnya
ada suatu pekerjaan atau apa, gimana sih semangat kita gitu ya, gimana determinasi kita gitu ya, untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Misalnya, kebetulan ada pekerjaan yang mungkin masih lama gitu ya, masih deadline-nya masih 2 minggu. Nah, attitude kita itu, apakah kita itu mau menjadi last minute man gitu, Berangkat ya sekarang? 2 minggu Oh, lagi baru dikerjakan gitu ya, atau mungkin kita attitude kita adalah menyelesaikan. Oke. Itu mungkin, tips yang kelima, yaitu kita harus siap untuk menjadi lifelong, learner. Next. Mungkin saya nggak akan banyak-banyak ya, nanti mungkin lebih ke tanya jawab aja untuk yang hal-hal yang ringannya. Yang selanjutnya, ya oke, kita harus menjadi insan yang kreatif, inovatif, dan segala macamnya gitu ya. Kita harus menemukan banyak kriteria, banyak alternatif, dan memilih keputusan-keputusan yang terbaik. Next saja ini, Mbak. Nah, itu tadi adalah beberapa tips gitu ya, agar mungkin kita bisa perform di dunia kerja gitu ya, khususnya specifically ke BUMN. Nah, sekarang sharing gitu ya, keuntungannya kalau misalnya kita kerja di BUMN itu apa sih gitu ya? Ya, yang pertama, ini mungkin nggak bisa digeneralisasi ya, tapi yang saya lakukan gitu ya. Yang pertama, kita memiliki suatu kebanggaan gitu ya, karena kita mempunyai suatu peluang untuk berkontribusi ke negara. Itu jelas gitu ya, ada unsur public service-nya di sana. Nah, misalnya contohnya misalnya di Pertamina gitu ya, atau mungkin di PLN, atau mungkin di gas atau di segala macamnya, kita tahu gitu ya bahwa barang atau servis yang kita jual gitu ya, yang kita berikan itu ditunggu oleh banyak masyarakat loh gitu, ditunggu oleh industri loh gitu. Jadi bayangkan misalnya kita memberikan suatu suatu layanan gitu ya, ataupun produk gitu ya, tapi ternyata itu nggak sampai ke pelosok gitu ya, ya itu berarti kan ekonomi terganggu, public service terganggu, dan segala macamnya. Nah, itu keuntungan kita kalau kita bekerja itu salah satunya adalah peluang untuk berkontribusi ke negara gitu ya, baik itu yang sifatnya economic development, sumbangan terhadap dividen yang bermanfaat ke APBN gitu ya, atau mungkin menjadi pionir atau menggerakkan industri di masyarakat sekitar, itu adalah salah satu peluang dari kontribusi ke negara. Nah, yang kedua karir path gitu ya. Sekali lagi ini nggak bisa digeneralisasi gitu ya, tapi biasanya perusahaan-perusahaan BUMN gitu ya, itu memiliki career path yang bisa dibilang sudah cukup well established gitu ya. Jadi ketika saya masuk misalnya menjadi junior analis gitu ya, sudah jelas tuh habis dari junior analis, habis itu ada tahapan menjadi analis misalnya seperti itu, atau dari awalnya junior officer kemudian menjadi officer. Nah, setelah itu mungkin menjadi senior analis atau mungkin menjadi asisten manajer. Nah, setelah itu mungkin menjadi manajer, kemudian menjadi vice president atau mungkin ada tahapannya menjadi senior vice president hingga mungkin direktur dan segala macamnya. Career path-nya jelas gitu ya, seperti itu. Kita bisa mencapai itu kalau misalnya kita tadi perform gitu ya. Kita bisa mengidentifikasi stakeholder kita bisa mengidentifikasi harapan masing-masing stakeholder apa, dan kita bisa memberikan kontribusi gitu ya. Kontribusi terbaik ke masing-masing stakeholder sesuai dengan role yang kita miliki. Jadi kalau kita perform, ya insya Allah jalannya itu ada gitu ya, career path-nya terjamin. Itu mungkin yang ya plus, salah satu plusnya kalau misalnya kerja di BUMN adalah itu gitu ya, career path-nya mungkin sudah jelas. Kalau misalnya beberapa perusahaan yang mungkin baru mencari bentuk gitu ya, mungkin ya sistem kerjanya lebih seperti project gitu ya, mendapatkan benefit yang besar di project, tapi setelah project itu selesai gitu ya, apa sih career advancement kita akan seperti apa? Nah, itu mungkin yang mungkin belum terlalu clear gitu ya. Tapi kalau misalnya di BUMN gitu ya, apalagi BUMN besar, career path ini cukup jelas. Nah, selain career path yang saya temukan itu adalah career option gitu ya. Itu cukup cukup jelas gitu ya. Background saya dulu adalah engineers gitu ya. Saya membayangkan ketika masuk ke pekerjaan awalnya adalah saya menjadi engineer gitu ya. Misalnya software engineer ya saya mungkin menjadi software engineer gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kita bekerja di BUMN, nggak harus seperti itu gitu. Option kita itu terbuka lebar. Misalnya kita mau
kerja di divisi finance, kita mau kerja di divisi operasi, kita mau bekerja di business planning, mau bekerja di marketing, terbuka gitu ya. Apapun latar belakang pendidikan kita gitu ya. Jadi kita memiliki opsi gitu ya. Kita mau kemana? Misalnya kita masuk sebagai marketer gitu ya, kita bisa mengeksplor itu gitu ya, itu adalah kelebihannya. Jadi kita apapun background kita gitu ya, kita bisa menjadi suatu marketer gitu ya, kita belajar banyak tentang dunia marketing gitu ya, dari basic sampai advance. Kemudian kita ketika suatu titik sudah misalnya, oh kita sudah dapat banyak nih di sini, mau mencoba yang lain, saya mau belajar corporate finance misalnya, saya mau belajar bagaimana sih perusahaan itu didanai gitu ya, dengan debt, dengan equity, dengan segala macamnya bisa gitu ya. Misal meskipun kita engineer gitu ya, kita bisa belajar terkait dengan corporate finance. Ketika kita sudah dapat ilmunya gitu ya, dapat sense-nya, kita bisa beralih lagi gitu ya, misalnya operasi gitu ya. Kita belajar supply chain, kita belajar logistik, kita belajar apa. Nah, itu terbuka lebar. Itu adalah salah satu kelebihan yang saya mungkin secara personal alami gitu ya. Jadi option itu terbuka lebar untuk mengembangkan karir. Nah, kemudian terkait dengan benefit, ya ini mungkin relatif ya, apakah cukup atau nggak cukup benefit, kompensasi dan segala macamnya relatif lah ya, karena sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi secara personal saya mengalami bahwa yang didapatkan gitu ya, itu juga sudah selaras dengan apa yang kita berikan gitu. Jadi kalau misalnya kita memberikan lebih, ya cukup fair enough bahwa kita mendapatkan kompensasi dan benefit yang lebih. Kalau misalnya kita memberikan yang lebih banyak lagi gitu ya ke perusahaan, ya kita juga mendapatkan lebih lagi. Itulah yang saya rasakan kalau misalnya bekerja di BUMN yang mungkin sistemnya sudah well established gitu ya. Ini relate dengan yang berikutnya terkait dengan sistem yang sudah matang gitu. Biasanya BUMN itu apalagi yang besar itu memiliki sistem yang sudah matang, baik itu dari sisi proses bisnis, kemudian standarnya dalamnya gitu ya. Kemudian terkait dengan sistem pengelolaan kinerja, IT dan segala macamnya itu sudah cukup matang gitu ya. Jadi yang sudah cukup matang itu paling enggak kita sudah yakin gitu ya bahwa dengan melakukan pekerjaan atau apa yang sesuai standar, at least suatu task itu sudah ya ada jaminan gitu ya, jaminan yang tinggi bahwa itu akan bisa dijalankan dengan baik gitu ya. Tapi opportunity untuk mengembangkannya tetap terbuka gitu ya, walaupun kita kerja di sistem yang sudah matang. Kita masih bisa mengimprove proses bisnisnya, kita bisa mengimprove standarnya, kita bisa mengimprove PMS-nya. Jadi kita bekerja di sistem yang sudah matang gitu ya, yang itu rilis dengan benefit dan segala macamnya, career path, career option, tapi kita juga masih memiliki opportunity untuk membuat itu menjadi lebih baik lagi. Jadi ketika di BUMN biasanya kita masuknya sudah di tengah-tengah ya, misalnya kita mau improve lagi itu bisa gitu. Kita nggak harus membangun semuanya dari awal. Kalau misalnya kita bekerja di perusahaan yang mungkin masih mencari bentuk gitu ya, biasanya kita ya mungkin kita harus mendefinisikan proses bisnis, standarnya, tata kerjanya, dan segala macamnya. Kita mungkin masih kadang-kadang nyambi gitu ya, misalnya suatu hari jadi marketer, satu hari jadi operasi, dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya di BUMN biasanya, apalagi yang sudah matang, itu enggak gitu ya, karena sistemnya secara umum sudah mature. Kemudian kesempatan pengembangan diri gitu ya, itu juga terbuka lebar gitu ya. Semuanya tergantung dari kemauan kita dan juga attitude dan juga determinasi kita. Misalnya kita ingin mengembangkan, misalnya ingin kuliah lanjut gitu ya, mau S2, S3 atau mungkin menjadi yang lainnya gitu ya, itu terbuka gitu ya. Kalau misalnya kita mempersiapkan diri dengan baik. Training juga banyak gitu ya. Training itu tergantung minat dan juga kebutuhan kita gitu ya. Terus tadi seperti kita ingin corporate finance, kita ingin operasi, kita ingin logistik segala macam ya, terbuka lebar untuk melakukan itu. Jadi kesempatan pengembangan dirinya itu sangat terbuka lebar. Ini adalah keuntungannya gitu ya untuk bekerja di perusahaan BUMN. Next, Mbak. Iya. Nah, tentu nggak adil ya kalau misalnya hanya yang bagus-bagusnya aja gitu ya. Tentu juga di BUMN juga memiliki, kita nggak bilang duka sih, tapi mungkin bilang itu tantangan gitu ya.
Karena tadi, ini berkaitan dengan yang pertama tadi gitu ya, bahwa BUMN itu selain mencari keuntungan, kita juga menyediakan suatu layanan publik gitu ya, atau produk yang ditunggu oleh masyarakat banyak gitu ya. Kita mungkin nggak bisa memilih bahwa kita hanya akan memberikan layanan atau menjual produk itu di kota besar yang menguntungkan aja, misalnya di Jakarta, di Surabaya, atau mungkin di mana kota-kota besar. Enggak gitu ya. Kita harus hadir di Sorong, kita harus hadir di Timika, kita harus hadir di mana-mana gitu ya. Jadi kita harus siap gitu ya ketika suatu saat itu jiwa pelayanan sosial itu dituntut untuk hadir gitu ya. Jadi ini adalah yang dialami secara personal gitu ya, bahwa kita harus siap gitu ya setiap saat dan juga setiap waktu. Jadi kalau misalnya kebetulan saya di Pertamina yang mungkin distribusi energi gitu ya, ya mungkin misalnya kita hari Sabtu atau hari Minggu misalnya waktu jalan-jalan atau apa, ya mungkin kita harus siap gitu ya dengan gadget, dengan apa, suatu saat misalnya ditelepon atau suatu saat misalnya ada tuntutan untuk membuka laptop gitu ya. Kenapa? Karena memang kita harus memastikan gitu ya bahwa energi kita, produk energi itu gitu ya, BM atau apapun itu nggak boleh kosong gitu ya di daerah-daerah yang ya, di semua daerah gitu, karena memang itu produk itu bisa produk itu ditunggu oleh semuanya gitu ya. Jadi memang kita harus selalu siap gitu ya untuk dicari. Kita mengamankan, memastikan bahwa nggak ada kritis energi dan segala macamnya. Jadi itu adalah tantangannya atau mungkin ya bukan duka lah, tapi mungkin tantangannya. Kemudian kita juga dituntut untuk sabar gitu ya. Maksudnya be patient itu apa? Bukan berarti bahwa pelan gitu ya, enggak gitu ya. Tapi biasanya saya mencoba untuk mengaitkan ini dengan karakteristik kita nih gitu ya. Misalnya generasi milenial gitu ya. Milenial biasanya itu cepat bosan gitu ya. Biasanya cepat bosan gitu ya. Misalnya cepat bosan dan cenderung nggak sabar gitu ya. Misalnya kita sudah bekerja sebaik mungkin, ternyata reward atau apanya itu belum sesuai dengan yang kita expect gitu ya. Biasanya itu kita akan sedikit kecewa, atau mungkin ketika misalnya kita masuk ke suatu bidang gitu ya, kita sudah menguasai gitu ya, kita mungkin cenderung bosan gitu ya, dan mau mencari yang lain. Ya kadang-kadang kita memang harus sabar terhadap itu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sabar, tadi balik ya bahwa career path, career option, peluang pengembangan diri itu terbuka sebenarnya. Jadi nggak ada yang instan gitu ya ketika kita masuk ke suatu dunia kerja. Kalau kita sabar, ya pasti peluang-peluang itu akan datang. Masih ada lagi mungkin Mbak Syifa? Oke, ini closing saya gitu ya terkait dengan ini tadi beberapa hal yang sudah disampaikan. Nanti mungkin kita bisa masuk ke tanya jawab gitu ya, bahwa ketika kita masuk ke, ini adalah quote dari seorang pelatih gitu ya, pelatih sepak bola gitu ya. Mungkin teman-teman yang cowok, adik-adik mungkin paham ya. Ini adalah Mourinho gitu ya. Dimanapun kita gitu ya, kita mau di swasta, multinasional, startup maupun BUMN, yang pertama kali itu ketika kita menjadi employee gitu ya, ataupun menjadi pekerja di perusahaan, kita harus kerja keras dulu gitu ya untuk menjadi bagus sehingga kita bisa berkontribusi dengan optimal. Nah, ketika kita sudah bagus gitu ya, kemudian kita bekerja lebih keras lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi nggak ada kata enough kalau misalnya itu kita adalah untuk mengupgrade diri gitu ya. Itu adalah quote. Jadi ketika nanti sudah masuk ke dunia kerja, please be sure gitu ya bahwa kita akan selalu menjadi lifelong learner dan kita akan kerja lebih keras untuk menjadi lebih baik. Karena yang ini juga penting ini ya, closing statement saya gitu ya, setinggi apapun pendidikan kita gitu ya, baik itu S3, S2, segala macamnya, yang dinilai itu kalau ketika kita masuk ke suatu perusahaan, bukanlah itu gitu ya, bukanlah degree gitu ya, bukanlah past experience gitu ya, bukanlah certificate gitu ya, bukanlah kita adalah CFA atau kita apa, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mengkonvert gitu ya jenjang akademik yang tinggi itu, kita bisa mengkonvert sertifikasi yang banyak, pengalaman yang banyak itu dalam wujud kontribusi kita ke lingkungan di mana kita bekerja gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa mengkonvert
gitu ya, beberapa hal tersebut. Misalnya kita memiliki jenjang akademik yang tinggi, tapi kita bisa meng-convert itu menjadi suatu kontribusi yang besar gitu ya ke perusahaan, yang nanti pada ujungnya adalah memberikan kontribusi yang besar ke masyarakat, ya reward-nya akan datang gitu ya. Itu adalah mungkin closing dari saya, eee, Mbak Syifa. Silakan mungkin jika ada pertanyaan. Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Ya, baik, terima kasih banyak untuk Pak Irfan atas pemaparan materinya yang sangat membuka wawasan bagi kita semua ya teman-teman. Udah dikit-dikit kita udah mulai tahu nih gimana sih rasanya bekerja di BUMN. Nah, di sini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat. Mungkin sekarang kita langsung berlanjut ke sesi tanya jawab aja ya Pak Irfan ya. Di sini mungkin saya akan ke pertanyaan pertama dari Mbak Fani Rahmawati. Mungkin Mbak Fani mau bertanya secara langsung melalui mikrofon? Oke, oke. Iya, Mbak. Ya, oh, silakan. Halo? Oke, saya bacakan saja kalau begitu ya. Pertanyaan pertama adalah seperti ini, Pak Irfan. Tips seperti apa sih bagi para fresh graduate yang mungkin masih kurang pengalaman nih, kan kita belum ada pengalaman kerjanya nih untuk fresh graduate, agar bisa lolos dalam seleksi kerja di perusahaan BUMN yang terbilang cukup ketat seperti itu, Pak. Boleh langsung dijawab? Ya. Itu adalah salah satu ininya ya, mungkin salah satu kalau bisa dibilang bahwa kita ke BUMN atau ke apapun itu ya, fresh graduate itu pasti akan terbuka untuk itu gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan ya, baik itu BUMN, multinasional ataupun apa, itu memutuskan untuk meng-hire fresh graduate gitu ya, berarti ada nih gitu ya karakteristik ataupun mungkin traits dari seorang fresh graduate itu yang dicari gitu ya. Jadi pesannya adalah jangan minder gitu ya kalau misalnya kita adalah seorang fresh graduate gitu ya. Fresh graduate itu nggak kalah juga kok gitu ya dengan orang yang memiliki mungkin sudah banyak pengalaman. Yang penting adalah kita bisa menunjukkan gitu ya, baik itu ketika wawancara kerja ataupun mungkin mengikuti seleksi gitu ya, bahwa kita bisa fit dan perform gitu ya untuk di posisi yang kita apply gitu ya. Jadi tips nih untuk teman-teman yang di fresh graduate gitu ya, yang pertama itu pastikan gitu ya bahwa teman-teman itu memilih itu nggak cuma asal dapat kerja gitu ya. Yang itu yang pertama itu jangan cuma asal dapat kerja, tapi pastikan bahwa itu sesuai dengan aspirasi kita dan juga apa yang kita suka dan ke depan itu mau apa gitu ya. Misalnya jadi ketika nanti mungkin memasuki tahap wawancara ataupun apa, kita bisa menunjukkan gitu ya bahwa kita itu bisa perform di posisi itu dan fit di posisi itu gitu ya. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa contribute gitu ya. Kalau misalnya kita fresh graduate, gitu misalnya kita sudah belajar banyak hal gitu ya tentang misalnya teknik industri atau manajemen apa-apa, ya udah tunjukkan bahwa yang sudah kita pelajari di kuliah itu bisa loh bermanfaat di perusahaan ini gitu ya. Jadi nggak masalah mungkin untuk fresh graduate ya Mbak Siva ya, selama kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa fit dan kita bisa perform di sana. Gitu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Irfan. Berarti intinya nggak apa-apa ya, jangan minder juga karena mungkin kita fresh graduate, kurang pengalaman mungkin ya. Tapi kalau misalnya mereka ada syarat-syaratnya untuk fresh graduate, berarti mereka ada karakteristik tertentu yang mereka butuhkan dari kita sebagai fresh graduate Sure, seperti itu. sure. Ya, Iya. ya dan sekali lagi biasanya apa ya, fresh graduate itu kadang-kadang suka nggak pede dengan IP dan segala macamnya ya. Please jangan oke, IP penting gitu ya, tapi itu bukan satu-satunya deh. Itu percaya deh, bukan satu-satunya. Yang penting itu adalah gimana sih kita menunjukkan bahwa yang sudah kita pelajari di kampus gitu ya, itu bisa manfaat gitu ya. Misalnya kita belajar tentang optimasi nih Mbak Syifa, kita nanti bisa meyakinkan sebenarnya optimasi itu di perusahaan mau dipakai buat apa sih gitu ya. Misalnya di Pertamina, oh saya belajar optimasi, saya nanti bisa memanfaatkan
memanfaatkan ilmu ini loh untuk menyusun sistem distribusi atau supply chain yang paling efisien untuk semua Indonesia, misalnya seperti itu. Intinya jangan jangan minder kalau misalnya IP kita mungkin biasa-biasa saja ya. Yang penting kita bisa memberikan kontribusi dari yang sudah kita pelajari. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Irfan. Bagaimana Kak Fani Rahmawati? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik. Sudah cukup ya. Baik, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mbak Feni Farhatunisa. Selamat malam Pak Irfan. Saya ingin bertanya, Selamat selama malam. Bapak bekerja di PT Pertamina Persero, kira-kira hal yang pernah Bapak temui gitu, dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih Pak. Silakan. Iya, makasih, pertanyaannya bagus gitu ya. Hal tersulit apa yang biasanya yang sudah pernah ditemui gitu ya? Sebenarnya banyak Mbak hal sulit itu ya. Jadi gini, ketika saya lulus gitu ya, baru aja lulus gitu ya, misalnya saya mau masuk kerja gitu ya, saya merasa sebenarnya saya sudah memiliki bekal yang cukup gitu ya. Misalnya dulu saya, belajar software engineering gitu ya, ataupun apa, saya merasa bahwa ilmu kita itu gitu ya, untuk bekerja dengan baik. Ternyata di dunia kerja, apa yang dipelajari itu masih kurang gitu ya, maksudnya untuk ke sana gitu ya. Kemudian misalnya sudah memperoleh gelar misalnya S3, S2 atau segala macamnya, kita merasa bahwa sudah cukup gitu ya. Untuk diimplementasikan ternyata masih saja ada yang kurang gitu. Jadi hal tersulitnya itu adalah kita harus ya itu tadi adalah misalnya dari pengalaman ya, ketika kita ditempatkan di posisi-posisi baru gitu ya, kita itu kadang harus siap bahwa yang kita kerjakan itu kita belum memiliki bekal yang sempurna untuk melakukannya gitu, Mbak. Misalnya ditempatkan di finance, sebelumnya banyak di marketing dan segala macamnya gitu. Itu kadang-kadang kita harus adjust gitu ya, baik itu pengalaman kita, baik itu, apa yang harus kita lakukan terhadap hal-hal yang baru itu. Dan itu akan selalu ditemui Mbak Iva ya. Jadi kita harus yakin gitu ya bahwa kita itu bisa menjadi lifelong learner tadi. Kita nggak apa-apa gitu ya, kita belum bisa di lingkungan baru, tapi yang penting adalah kita mau belajar gitu ya, kita mau belajar dan kita bisa perform setelah belajar itu. Jadi kalau hal tersulitnya tentu kita harus selalu menyesuaikan gitu ya terhadap lingkungan-lingkungan baru dan itu hampir setiap saat itu ditemui Mbak Syifa, terutama ketika kita baru mutasi dan segala macamnya. Itu adalah hal biasanya yang menjadi tantangan. Ya, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya Pak Irfan. Untuk Mbak Feni Farhatunisa, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk Mbak Feni? Iya. Baik. Oh ya, baik. Sudah cukup ya berarti ya Mbak Feni ya. Kita ke pertanyaan berikutnya ya Pak Irfan ya. Selanjutnya ada dari Mas Maasum Julianto. Menurut pengalaman Bapak yang sudah pernah bekerja di swasta dan juga BUMN, bagaimana sih Pak perbandingan tekanan kerja di kedua perusahaan tersebut? Apakah sama atau ada perbedaannya seperti itu Pak? Antara swasta dan BUMN. Silakan. Ya, kalau yang sekali lagi ini mungkin nggak bisa digeneralisasi ya Mbak Siva ya. Mungkin ini lebih ke yang saya rasakan gitu. Sebenarnya kita bekerja di swasta atau di ini dari unsur tekanan ataupun apa, menurut saya sama-sama saja gitu ya Mas ya. Awalnya sih ketika saya belum mencoba, mungkin sebelumnya saya berpikir gitu ya bahwa mungkin sepertinya swasta ini lebih berat nih gitu, lebih sering lembur atau apa. Kemudian kalau BMM mungkin lebih nyantai atau apa. Sebenarnya nggak juga gitu ya, nggak juga seperti itu. Karena memang ya itu tergantung dari orangnya ya, maksudnya tergantung dari individu kita. Tapi tantangan, peluang segala macamnya itu ya kalau misalnya ini ya akan selalu ada dimanapun kita berkarya gitu ya, baik itu di swasta maupun itu di BUMN, semuanya akan ada yang seperti itu dan nggak lebih ringan atau lebih berat di mana gitu ya, sepertinya nggak juga gitu ya, karena Halo, sekarang Bude. di tempat ini juga tantangannya banyak gitu ya, Ya, peluangnya juga banyak. Jadi
secara kesimpulan dari yang sudah saya rasakan sama saja Mbak, maksudnya tantangannya banyak, pressure-nya juga sama, justru dan kita bukan untuk menghindari pressure ya, pressure itu justru bagus untuk self development kita gitu ya. Kalau misalnya semakin banyak tantangan, yaitu kita justru happy gitu ya, karena tantangan itulah yang membuat kita menjadi lebih lebih pintar, menjadi lebih 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 kaya pengalaman dan yang kedepannya akan bermanfaat buat kita. Itu Mbak Syifa. Ya, baik, terima kasih, Pak. Jadi sebenarnya nggak bisa digeneralisir ya, Mbak, ya, Pak, ya, maaf, apakah BUMN lebih santai atau swasta lebih berat atau seperti apa, ya tidak bisa mengeneralisir karena setiap, jenis perusahaan ada tantangannya yang berbeda-beda pula. Dan bagaimana kita mau untuk belajar ya, Pak, ya, di setiap, perusahaan yang, kita tempatkan sekarang, seperti itu. Betul, Mbak Syifa. Iya, baik. Selanjutnya kita ke pertanyaan, eee, untuk pertanyaan dari Mbak Hafidia Intanita, di sini ada gambaran tekanan kerja di bidang yang sekarang Bapak lalui, itu tadi sudah ya, Pak, ya, apa, tantangan dari pekerjaan yang Bapak sekarang, hadapi dan bagaimana Bapak meng-handle tekanan kerja tadi sudah kita bahas bersama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari, Mbak Nailisa Adah. Mungkin Mbak Nailis mau, bertanya secara langsung melalui mikrofon, Mbak. Kan. Silahkan untuk Mbak Nailis. Halo, kedengaran ya suara saya? Iya, kedengaran Mbak Nelis. Oke, terima kasih Pak Irfan. Saya mau bertanya Pak, kalau di BUMN itu kan tempat kerja yang favorit ya, semua orang pasti pengen di sana. Nah, itu kalau di sana tuh kira-kira kayak turnover-nya juga tinggi kayak di perusahaan swasta dan lainnya nggak sih Pak? Boleh sedikit cerita Pak? Ya. Terima kasih. Baik, baik Mbak Nelis, terima kasih banyak Mbak. Ya turnover ya. Jadi memang ini mungkin nggak bisa digeneralisir lagi. Sekali lagi ini disclaimer-nya jangan nggak bisa digeneralisir ke semua karyawan ataupun semua BUMN ya. Tapi dari yang sudah saya alami gitu ya, kalau misalnya bekerja di BUMN gitu ya, at least dari sisi teman-teman saya lah gitu, turnover itu bisa dibilang sangat-sangat minimum gitu ya, sangat-sangat minimum. Kalau misalnya dari yang biasanya dari pengalaman yang sudah gitu ya. Kalau dulu kan sebelumnya ada tuh aturan ya bahwa sesama karyawan di perusahaan mungkin nggak boleh nikah atau apa gitu ya. Dulu kan ada yang seperti itu. Biasanya tuh salah satu alasan terbesar orang untuk turnover ya karena itu aja gitu ya. Karena mungkin menemukan jodohnya di perusahaan yang sama gitu. Jadi salah satu memutuskan keluar. Tapi di luar itu gitu ya, kalau misalnya yang etis yang saya ini kan, saya belum menemukan bahwa yang keluar itu karena mungkin nggak cocok atau apa. Jadi bisa dibilang bahwa turnover itu kalau di tempat saya bekerja sangat sangat minimal Mbak Nelis ya, sangat minimal. Baik, terima kasih, Pak. Untuk Mbak Nailis, apakah ada tanggapan atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, Mbak? Oh, udah, makasih. Oh Makasih ya, Pak Irfan. Makasih Mbak Nelis. terima kasih Mbak Nailis, sudah bertanya. Selanjutnya, Silakan ya pertanyaan yang mungkin lebih ini nggak apa-apa, ya, yang lebih ini lebih kacau lagi nggak apa-apa, silakan kita open aja. baik. Untuk, Feel free feel free. pertanyaan iya, Pak. Untuk pertanyaan dari Mbak Natasha Putri Ayu tadi, sebagai tantangan dari fresh graduate sudah kita bahas juga ya, Mbak, bersama-sama tadi di awal. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Mbak Dinda. Mbak Dinda mungkin mau bertanya secara langsung, Mbak, melalui mikrofon. Iya. Halo, Mbak Dinda? Silakan Adik-adik. Oke. Oke, saya bacakan saja ya, Pak, ya. Selamat malam, Pak Irfan. Terkait dengan proses seleksi rekrutmen di BUMN, khususnya di Pertamina, untuk posisi entry level, apakah memang ada preferensi bidang industri yang sama? Misalnya dari perusahaan BUMN dan beda sektor industri, lalu mau daftar ke BUMN. Apakah kesempatannya sama besar dengan fresh graduate? Iya. Bentar Mbak, bisa di-refresh lagi Oh Mbak? ya, jadi apakah terkait dengan proses seleksi rekrutmen di BUMN, khususnya di
perusahaan Pertamina ya Pak ya, untuk posisi entry level, apakah ada preferensi bidang industri yang sama? Eee, misalnya sekarang dia lagi di perusahaan non-BUMN dan, beda sektor industrinya. Apakah kalau mau daftar ke BUMN itu kesempatannya seperti apa, Pak? Apakah lebih tinggi, apakah lebih rendah? Apakah yang mau masuk ke BUMN itu, harus ada, background di sektor yang sama atau seperti apa, Pak? Iya, kayaknya terkait dengan hal tersebut ini berlaku berlaku umum ya Mbak ya, mungkin berlaku berlaku umum nggak hanya di BUMN swasta ataupun startup dan segala macamnya. Pada intinya ketika kita mau masuk ke suatu perusahaan gitu ya, suatu posisi, ya kalau kita memiliki pengalaman ataupun memiliki expertise ataupun memiliki knowledge di bidang itu gitu ya, tentu itu menjadi suatu keunggulan gitu ya. Maksudnya karena ketika melalui tahap interview atau tahap yang lain, kita bisa menjual pengalaman, expertise, knowledge itu untuk menunjukkan bahwa kita bisa perform gitu ya untuk di bidang atau ya di bidang yang akan kita apply itu menjadi suatu keunggulan. Namun sekali lagi itu bukan satu-satunya gitu ya, bukan satu-satunya. Pengalaman saya selama ini menunjukkan bahwa yang paling mahal gitu ya kita itu, yang paling mahal itu adalah framework of thinking kita gitu ya. Maksudnya kita itu memiliki suatu metodologi yang umum gitu ya, yang misalnya kita tahu gitu ya bagaimana mengidentifikasi masalah, gimana kita merumuskan alternatif untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian bagaimana kita memilih alternatif menyelesaikan masalah, mengimplementasikan solusi itu terusnya sampai memberikan hasil. Nah, ketika kan dimanapun percaya kalau misalnya yang sama ini ke operasi, kita mau ke finance, kita mau ke kita mau marketing dan segala macamnya, selama kita menguasai framework of thinking itu dengan baik gitu ya, itu bisa diterapkan dimanapun. Itu mungkin Mbak Syifa. Jadi kalau misalnya kita mau kesimpulannya adalah ketika kita memiliki cukup banyak pengalaman, tapi kita pengen gitu ya apply di suatu bidang itu, nggak apa-apa gitu ya, coba aja gitu ya. Tapi kita harus bisa menunjukkan gitu ya, bahwa kemampuan atau pengalaman kita itu bisa loh sebenarnya diterapkan di bidang baru yang akan kita apply itu gitu ya. Misalnya kita bisa mencari suatu commonalities-nya gitu ya. Misalnya kita sudah banyak belajar tentang supply chain gitu, bahwa supply chain itu adalah seperti ini gitu ya. Kita bagaimana sih menganalisis masalah di supply chain, bagaimana merumuskan solusi, bagaimana mengimplementasikannya. Nah, kita bisa membawa pengalaman-pengalaman itu untuk diterapkan di konteks atau bidang yang baru gitu. Itu adalah intinya Mbak Syifa ya. Jadi kita bisa menerapkan baik itu di marketing, baik itu di HR, baik itu di apa. Karena ya framework of thinking itulah yang lebih mahal. Itu mungkin Mbak Syifa ya sih. Ya, baik, terima kasih. Untuk Mbak Dinda, mungkin ada tanggapan lebih lanjut untuk Mbak Dinda? Open microphone langsung juga nggak apa-apa. Oke, baik. Berarti sudah cukup ya? Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada pertanyaan yang menarik ya Pak ya, dari Mbak Afia Anissa. Mungkin Mbak Afia ingin bertanya secara langsung melalui mikrofon, Mbak? Halo, ya Mbak, boleh? Iya, silakan Mbak. Ya, selamat malam Pak Irfan. Selamat malam Mbak Anifa. Iya, Pak, sebelumnya saya ingin berterima kasih atas PPT yang Bapak berikan, itu sangat amat informatif dan juga sangat menarik. Terima kasih Mbak. Iya Pak, jadi saya punya pertanyaan. Seperti yang Bapak jelaskan di PPT, yaitu salah satu kelebihan dari bekerja di perusahaan BUMN adalah yaitu terdapat career option. Nah, di career options tersebut kan ada perbedaan antara, sebentar Pak, maaf ini jaringannya putus-putus. Ya, nggak apa-apa Mbak. Santai, santuy. Halo Pak, apakah suara saya terdengar? Ya. Terdengar Mbak Afia, clear. Dengar Mbak. Iya.
Jadi seperti yang Bapak jelaskan mengenai kelebihan bekerja di BUMN, yaitu terdapat career option. Nah, di mana kita bisa memilih untuk bekerja di bidang apapun meskipun dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah sistem career option tersebut efektif untuk perusahaan? Karena secara kasat mata, hal tersebut terlihat seperti fenomena job skill mismatch, yang mana latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang pekerjaan. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Ya, makasih Mbak Afia. Ini pertanyaannya menarik gitu ya. Kalau di ini mungkin bisa menjadi satu paper tersendiri gitu ya. Itu biasanya menjadi paper, menjadi bahasan atau ada bukunya sendiri. Itu balik lagi kita itu misalnya mau menjadi generalis atau spesialis. Memang ada posisi-posisi tertentu di perusahaan gitu ya, yang itu sifatnya adalah spesialis gitu ya, yang memang mengharuskan bahwa yang menduduki posisi itu adalah orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan itu gitu ya. Misalnya seorang akuntan gitu ya. Ya dia memang harus background-nya adalah dari accounting gitu ya, apa yang memiliki sertifikat yang baik, memiliki latar belakang pendidikan yang mungkin sesuai dengan yang berkaitan dengan akuntansi dan segala macamnya. Ada yang seperti itu gitu ya. Yaitu adalah posisi-posisi spesialis. Tapi ketika kita masuk ke suatu perusahaan, nggak semua posisi itu adalah spesialis, mengharuskan spesialis gitu ya. Sekali lagi tadi bahwa ada posisi-posisi yang di mana yang mahal itu adalah framework of thinking, yang mahal itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan suatu metodologi yang pas untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya, untuk mengimprove kinerja gitu ya, dan itu bisa diterapkan ke manapun gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya saya belajar tentang suatu manajemen operasi gitu ya, specifically lebih terkait sama logistik misalnya seperti itu atau supply chain, ya saya merasa bahwa selama ini gitu ya, gimana kita menangkap permasalahan terkait supply chain, gimana kita merumuskan alternatif, gimana kita merumuskan solusi, mengimplementasikannya, kemudian itu bisa diterapkan di bagian yang lain juga gitu ya. Karena kan yang mahal adalah itunya ya, gimana sih kita bisa mengidentifikasi masalah, gimana kita merumuskan solusi dan mengimplementasikan itu. Jadi memang salah satu kelebihannya Mbak Afia ya, kalau misalnya di perusahaan BUMN mungkin yang besar, opsi untuk nggak menjadi spesialis itu ada gitu ya. Jadi kita bisa memakai keunggulan untuk merumuskan masalah itu ke bidang-bidang yang lain, marketing, operasi, business development dan segala macamnya dan segala macamnya. Kurang lebih seperti itu Mbak Afia ya. Jadi memang ada posisi yang mengharuskan spesialis, ada posisi yang mungkin bisa generalis is enough. Dan itu keuntungan dari BUMN bahwa dua-duanya diakomodir gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan. Untuk Mbak Afia Anissa, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Sudah cukup Mbak, terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Mbak Afia. Baik Mbak Afia, terima kasih ya Pak Irfan. Kita bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan ya untuk kita yang ingin mencoba mendaftar ke BUMN. Dari Mas Erik, Mas Erik mungkin ingin bertanya secara langsung. Silakan Mas Erik. Iya. Oke, baik. Kalau begitu saya bacakan saja ya Pak ya. Selamat malam Pak, mau tanya apakah di BUMN itu ada ketentuan kalau kita itu harus siap ditempatkan di wilayah manapun di seluruh Indonesia atau bagaimana sistemnya ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Silakan Pak, mungkin bisa dijawab. Iya. Sekali lagi disclaimer-nya ini nggak bisa digeneralisasi ya Mbak ya, tapi at least dari yang saya alami bahwa memang ketika kita masuk ke BUMN gitu ya, terutama saya gitu, ya itu adalah salah satu komitmen yang kita harus siap gitu ya, karena BUMN itu not necessarily about generating profit, ya, tapi ada unsur public service yang
pelayanan publik yang kita berikan. Karena kalau kita sudah berbicara pelayanan publik, berarti kita harus siap gitu ya, bahwa kita harus bersedia ditempatkan dimanapun gitu ya. Mau itu di kota besar, mau itu di kota kecil. Karena kalau khususnya di Pertamina gitu ya, Pertamina itu kan daerah operasinya di mana-mana gitu ya, di Fak-Fak ada, di Papua ada, di Sulawesi ada, di Aceh ada. Ya, kalau memang tuntutan itu muncul gitu ya, bahwa memang kebutuhan sosial itu memanggil kita untuk berkontribusi di daerah terpencil wilayah, ya kita harus siap. Jadi memang demikian Mbak Siva. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi memang harus siap ya Pak ya, karena kan orientasi BUMN bukan hanya profit, tapi juga pelayanan publik tadi yang seperti Bapak Irfan jelaskan. Jadi membutuhkan jiwa pengabdian kepada negara itu sendiri. Betul. Baik. Selanjutnya kita berlanjut ke pertanyaan dari Mbak Panca Agnes. Mungkin Mbak Panca Agnes mau bertanya secara langsung, Mbak, melalui mikrofon, silahkan. Ya, boleh, Mbak. Suara saya terdengar nggak ya, Mbak? Terdengar. Oh ya, terima kasih waktunya untuk Mbak Syifa dan Pak Irfan. Pak, saya mau bertanya. Tadi yang pada saat tadi pembahasan tentang career option, jadi pertanyaan saya, misalkan saat kita mengajukan pindah departemen, apakah akan terjadi perubahan career path ya Pak? Maksudnya secara jabatan ataupun juga salary-nya. Misalnya, let's say kita bilang kalau di saat ini posisinya sudah supervisor, terus misalnya kita mau pindah ke departemen yang lain, apakah itu akan jadi turun, jadi kembali ke staff, atau misalnya bisa juga dari staff jadi dipromot ke jabatan yang lebih tinggi di departemen tersebut, atau gimana Pak? Dan misalnya kayak tadi, misalnya dari supervisor yang pindah ke staff itu, apakah akan mempengaruhi penurunan gajinya juga gitu Pak, dengan jadi gaji staff? Ya, gitu aja sih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Panca, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau misalnya, sekali lagi disclaimer-nya nggak bisa di-generalisasi di semua perusahaan sama ya, tapi at least dari yang saya tahu selama ini gitu ya, bahwa memang suatu perusahaan besar gitu ya, seperti Pertamina itu sudah memiliki path yang clear gitu ya, bahwa ada posisi gitu ya. Misalnya di Pertamina itu ada istilahnya Pertamina Reference Level gitu ya, PRL gitu ya. Jabatan jenjangnya itu sudah clear. Jadi ketika kita di suatu posisi misalnya di tingkat tertentu gitu ya, misalnya tingkat 10 gitu ya, kita ingin pertanyaan dari HR-nya sama BOD atau usernya itu biasanya yang ditanyai itu sama atau kayak pas udah ke user itu nanti lebih dalam pertanyaannya atau gimana Mbak? Dan satu lagi kalau selama Mbak, ya, mohon maaf ya Pak ya. Iya. Silahkan bisa berlanjut ke jawab pertanyaannya. Ya, jadi ketika kita sudah ada di tingkatan tertentu gitu ya, biasanya ketika kita ingin pindah jalur gitu ya, misalnya dari operasi ke marketing atau dari operasi ke perencanaan bisnis, ya sangat jarang yang kalau misalnya itu dilakukan dengan harus mengulang dari tingkat awal gitu ya. Paling enggak biasanya adalah ketika kita misalnya sudah sampai ke tingkat 10 gitu ya, kemudian kita ingin pindah dari misalnya operasi ke marketing gitu ya, minimal sih dari yang saya tahu biasanya akan sama gitu ya, di tingkat 10 gitu ya. Jadi kita memiliki option yang lain tapi dengan tingkatan yang sama. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya, ketika kita ingin pindah atau apa, bisa jadi justru itu adalah naik gitu ya, itu adalah naik. Jadi jangan diasumsikan juga bahwa bekerja di BUMN itu harus pelan-pelan gitu ya untuk mencapai posisi tertentu gitu ya. Harus menunggu misalnya satu tingkat itu harus 3 tahun baru kemudian naik dan segala macamnya. Enggak gitu ya. Semuanya tergantung dari kontribusi yang bisa kita berikan. Kalau misalnya kita memberikan kontribusi lebih yang normalnya itu misalnya butuh 15 tahun gitu ya, bisa kok kita itu sebenarnya mendapatkannya misalnya dalam kita persingkat dari yang 20 menjadi 10 tahun. Misalnya harusnya butuh 10 tahun, bisa kita persingkat menjadi 5 tahun. Kembali lagi semuanya tergantung dari seberapa baik kita perform dan seberapa baik kontribusi yang kita berikan ke posisi atau perusahaan itu. Itu mungkin Mbak Panca. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Irfan. Untuk Mbak Panca, apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Sudah paham, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Panca Agnes. Sekarang kita bisa berlanjut
ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Di sini ada pertanyaan yang menarik mengenai tadi kan disebutkan bahwa jika kita bekerja di BUMN, kita harus siap untuk ditempatkan di wilayah di seluruh Indonesia ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Ammar Fadil Usman, masih terkait dengan hal tersebut. Untuk Mas Ammar Fadil Usman, apakah ingin bertanya secara langsung, Mas? Melalui mikrofon, dipersilahkan. Oke, baik. Kalau begitu saya bacakan saja ya, Mas ya. Mohon bertanya, kalau misal perusahaan menempatkan kita di suatu daerah, apakah nanti akan ada fasilitas gitu untuk kami yang bekerja di daerah tersebut? Dan jika kita ingin ada dua pertanyaan ini ya Pak ya. Kalau pertama, bagaimana fasilitasnya jika kita ditempatkan di seluruh Indonesia tersebut di bukan wilayah yang mungkin di awalnya gitu Pak. Kalau yang kedua itu adalah apakah jika kita ingin melanjutkan studi lebih lanjut, apakah dibiayakan seperti itu Pak, ada beasiswa atau bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, makasih. Pertanyaannya bagus ya. Ya, jadi itu tergantung struktur yang diimplementasikan di masing-masing perusahaan ya. Tapi at least kalau misalnya di tempat saya bekerja gitu, bahwa komponen dari benefit kompensasi itu ada beberapa ya. Salah satunya mungkin adalah terkait dengan basic salary gitu ya. Itu tergantung dari masa kerja, tergantung dari posisi kita gitu ya. Kemudian juga ada terkait tunjangan jabatan, itu tergantung dari posisi kita saat ini di mana. Terus kemudian juga ada tunjangan terkait dengan wilayah gitu ya. Jadi itu tadi, misalnya kita ditempatkan di suatu posisi gitu ya, di suatu wilayah gitu ya, itu berbeda-beda gitu ya. Misalnya kita di Jakarta dapatnya X gitu ya, misalnya kita di tempat yang lain gitu ya, bisa jadi itu X plus gitu ya, atau mungkin bisa jadi X minus gitu ya. Jadi memang ada komponen wilayah, itu adalah untuk adalah fungsi dari lokasi di mana kita ditempatkan. Jadi jangan khawatir, misalnya kita dipindah ke wilayah tertentu ya, itu akan tunjangan wilayahnya akan mengikuti posisi tempat kita atau wilayah kita bekerja itu. Itu yang pertama ya Mbak Syifa ya. Terus yang kedua tadi terkait dengan studi ya. Jadi memang studi itu dari perusahaan juga menawarkan gitu ya opportunity untuk scholarship gitu ya, beasiswa yang dibiayai perusahaan. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya kalau misalnya kesempatan itu yang perlu kita lakukan selaku karyawan adalah ketika pada ujungnya kesempatan itu nanti datang, kita siap gitu ya. Karena memang kesempatan scholarship itu kan ya membutuhkan kompetensi bahasa Inggris yang baik, kompetensi misalnya GMAT atau GRE dan segala macamnya. Ya ketika kesempatan itu datang, kita siap, itu aja sih, gitu aja. Jadi ada peluang untuk ke sana. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Irfan atas jawabannya. Kalau tadi saya bisa rangkum, tadi untuk fasilitas itu memang disediakan, namun emang tergantung dengan komponen wilayah tadi ya Pak ya. Dan untuk studi itu ada beasiswanya, dan yang terpenting adalah bagaimana ketika peluang dan peluang itu hadir, kita udah siap untuk menjemputnya gitu ya Pak ya. Kita harus juga mempersiapkan diri untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Baik. Terima kasih Pak. Sekarang ada pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena memang ada keterbatasan waktu juga terkait waktu. Di sini ada pertanyaan private ke saya. Selamat malam Pak Irfan, terima kasih atas paparannya. Saya malah salah fokus kepada background pendidikan Bapak nih. Apa motivasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sampai S3? Apakah ada tuntutan karir di karir yang sekarang, atau memang murni dari keinginan Bapak mengembangkan diri seperti itu? Selain itu, Bapak juga banyak melakukan penelitian, bahkan menjadi reviewer di jurnal internasional. Apa pula yang menjadi motivasi Bapak melakukan berbagai hal tersebut? Apakah ke depannya Bapak juga memiliki ketertarikan sebagai akademisi, atau itu hanya sebagai kegiatan sampingan gitu ya Pak ya? Baik, terima kasih. Silakan Iya, dijawab. terima kasih. Sebenarnya balik lagi ke yang tadi ya Mbak Syifa ya, bahwa
sebenarnya mau setinggi apapun degree kita gitu ya, sebanyak apapun sertifikat kita, sebanyak apapun pengalaman kita, itu akan useless gitu ya kalau misalnya kita nggak bisa mengkonvert itu ke bentuk kontribusi gitu ya, baik itu kontribusi ke perusahaan, ke masyarakat ataupun apa. Jadi kalau misalnya tadi ditanya kenapa kita belajar atau mungkin mengambil degree yang lebih gitu ya, ya orientasinya bukanlah untuk mendapatkan posisi gitu ya, bukan untuk mendapatkan benefit yang lebih gitu ya, bukan untuk mencari gaji yang lebih tinggi gampangnya gitu ya, atau bukan untuk mencari jabatan lebih tinggi, enggak. Tapi dengan degree lebih tinggi, dengan pengalaman lebih tinggi, dengan skill yang lebih tinggi, ininya adalah harapannya adalah dengan bekal itu kita bisa memberikan kontribusi yang lebih gitu Mbak, kontribusi yang lebih. Jadi kata kuncinya adalah itu. Jadi ketika kita sudah lulus, kalau misalnya ini ya nggak apa-apa, kita mau sekolah lagi, kita mau mencari sertifikasi atau apa, nggak apa-apa. Karena dengan bekal itu ya hopefully kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi itu Mbak. Jadi misalnya ke perusahaan atau mungkin ke masyarakat, yang dinilai itu ujung-ujungnya bukanlah degree gitu ya, bukanlah sertifikat, tapi seberapa besar kontribusi kita gitu ya. Kalau misalnya kita memiliki bekal akademik yang baik, kita bisa memberikan kontribusi, ya itulah yang ujung-ujungnya akan dinilai gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau masuk ke dunia kerja atau apa, atau ketika sudah diterima di kerja, tolong jangan pernah berhenti belajar atau jangan pernah bekerja lebih keras gitu ya, seperti quote-nya Jose Mourinho tadi gitu ya, bahwa kita harus yang pertama kita belajar untuk menjadi bagus gitu ya. Nah, ketika kita sudah bagus, kita harus belajar atau bekerja lebih keras lagi gitu ya untuk menjadi lebih baik. Kalau perlu menjadi yang terbaik gitu. Karena dengan terbaik itu berarti kita bisa memberikan kontribusi yang lebih gitu. Jadi itu yang saya sebenarnya prinsipnya adalah lebih ke sana. Kalau misalnya kemudian dengan bekal kita lebih tinggi itu opportunity menjadi lebih terbuka, ya itu bonus saja sih Mbak. Tapi jangan itu tujuan utamanya ya. Kalau misalnya kita mendapatkan degree, tentu option lebih terbuka, opportunity terbuka, yaitu bonus aja gitu. Ya, Sim. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi, tujuan utama kita untuk belajar, untuk mengupgrade diri, untuk menjadi lebih baik, jangan hanya terfokus untuk perihal karir gitu ya Pak ya. Tapi memang itu adalah kewajiban kita gitu untuk selalu mengupgrade diri menjadi lebih baik. Dan kalau nanti pun kita masuk ke dunia pekerjaan, yang dilihat bukanlah pendidikan sebelumnya, past experience, terus degree-nya sampai berapa, terus sertifikasinya gitu ya Pak. Tapi penting adalah bagaimana kita bisa mengkonvert, mengubah pengetahuan ilmu tadi yang kita miliki itu menjadi bentuk nyata kontribusi. Dan tidak hanya bagi perusahaan, tapi juga masyarakat secara luas, seperti itu Pak. Exactly. Betul, exactly. Luar biasa Mbak Syifa. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya, sekaligus tadi jawaban atas pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Terima kasih baik untuk teman-teman juga yang dari tadi sudah menyimak. Semoga teman-teman bisa mendapatkan wawasan tersendiri ya. Dan saya yakin sih pasti teman-teman mendapat wawasan dan insight baru dari tadi perbincangan kita dengan Pak Irfan. Dan saya juga iya, semoga Pak. Dan saya juga mohon maaf untuk teman-teman yang sekiranya sudah menuliskan chat, udah mau bertanya gitu ya, tapi memang kita ada keterbatasan waktu, mohon maaf sekali. Jadi mudah-mudahan kita ke depannya bisa nih ngobrol-ngobrol sama Pak Irfan lagi, dan semoga Pak Irfan untuk ke depannya berkenan ya Pak ya, kalau suatu saat Aida undang lagi untuk berdiskusi seperti ini lagi. Siap, anytime Mbak. Baik. Terima kasih Pak. Dan sebelum kita benar-benar mengakhiri nih sesi pemaparan materi dan tanya jawab, mungkin Bapak ada 1-2 kalimat gitu Pak untuk sebagai closing statement sebelum kita mengakhiri pemaparan materi kali ini. Silahkan Pak. Iya. Terima kasih. Sebelumnya mungkin terima kasih banyak ya buat Aida dan juga adik-adik, teman-teman semuanya yang sudah join di sini. Sekali lagi saya berbicara di sini bukan karena saya lebih apa atau enggak, tapi memang niatannya ini adalah untuk sharing gitu ya, terkait dengan hal-hal yang mungkin saya rasakan. Ya semoga aja itu bisa menjadi ada beberapa hal positif yang bisa dipetik gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ada yang mau join ke BUMN
ya please ayo gitu ya, kita dengan maksudnya BUMN juga butuh kontribusi nyata dari adik-adik semuanya. Tolong bekali diri sebaik mungkin gitu ya, menjadi pembelajar yang baik gitu ya. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita miliki gitu ya. Selalu upgrade diri sehingga kita nanti bisa berkontribusi dengan baik gitu ya. Karena memang kontribusi itulah yang ditunggu gitu ya, baik itu oleh perusahaan, baik itu oleh masyarakat maupun oleh semuanya. Jadi ayo kita sama-sama join ke BUMN, kita berkontribusi untuk negeri ini sehingga lebih baik. Makasih Mbak Syifa. Baik, terima kasih banyak Bapak atas closing statement-nya. Mungkin sekian yang bisa kami persembahkan untuk teman-teman di malam hari ini. Dan sebelum Pak Irfan leave ruangan meeting kali ini, kita dokumentasi terlebih dahulu. Silakan untuk teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Mumpung kita bertemu Pak Irfan nih, yang memang sudah banyak sekali pengalamannya di bidang BUMN, kapan lagi kita bertemu dan berdiskusi gitu dengan Pak Irfan. Bisa dibuka kameranya, sebagai kenang-kenangan juga, sebagai dokumentasi kebersamaan kita pada malam hari ini. Ya, ada teman-teman yang mau untuk menggunakan background dari ide yang sudah kami share di grup juga dipersilahkan, masih ditunggu. Oke, teman-teman. Baik, mungkin bisa kita mulai ya untuk sesi dokumentasinya. Di sini ada 9 slide, cukup banyak. Teman-teman, kita mulai dari slide pertama ya. Oke, saya kasih komando. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. Slide 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Sesi fotonya sudah selesai. Dan teman-teman, sebelum Pak Irfan leave group nih, kita bisa untuk memberikan apresiasi terlebih dahulu nih teman-teman. Mohon untuk memberikan reaction applause. Ada di reaction di bagian bawah. Mari kita berikan applause untuk Pak Irfan yang sudah bersedia untuk datang malam hari ini. Adik-adik, Mbak Syifa, tim Aida, dan juga teman-teman semuanya. Makasih. Iya, terima kasih baik Pak. Mohon izin live ya. Makasih banyak silakan, Pak. kesempatannya. Semoga bermanfaat. Mari. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu Pak. Amin, makasih. Semoga berkah selalu untuk Bapak dan keluarga. Amin, makasih. Izin live. Semoga bisa menjadi BUMN. Amin. Ayo ditunggu semuanya. Amin. Makasih. Baik. Ya. Oke, baik untuk teman-teman gimana perasaannya? Gimana nih? Ada yang mau share dulu nih tentang tadi sudah mendapat laporan materi dari Pak Irfan? Apakah semakin mantap untuk bekerja di BUMN atau yang tadinya mau bekerja di perusahaan lain jadi terpikir nih, apa aku BUMN aja ya gitu. Wah, luar biasa, keren Kak. Materinya bermanfaat banget, jadi terinspirasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman, semoga kita juga berharap semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari adanya webinar yang kami selenggarakan ini. Oh ya teman-teman, sebelum teman-teman leave Zoom, teman-teman silakan untuk mengisi form feedback di bit.ly yang tadi sudah kita share ya di chat. bit.ly feedback sesi 2, terutama untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat. Karena kita akan memberikan sertifikat pada nama-nama yang terdaftar di respon form feedback tersebut. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk segera diisi, atau misalnya sekarang nggak bisa diisi, silakan untuk di-copy dulu nih linknya, jangan sampai hilang gitu. Karena kita juga tidak menyebarkan di grup, karena memang dikhususkan untuk teman-teman yang saat ini hadir di webinar malam hari ini saja.
Dan teman-teman diharapkan untuk mengisi form feedback dengan email yang aktif ya teman-teman, karena nanti sertifikatnya akan dikirimkan ke email teman-teman. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang merasa nih mendapatkan wawasan yang baru dan menarik, bisa juga untuk di-share ke teman-temannya melalui IG feeds atau Instagram story nih, agar ilmu itu semakin bermanfaat ke orang banyak. Dan teman-teman bisa juga untuk tag Instagram kita di @idconsultant.id. Kalau misalnya sudah upload tadi. Oke. Selanjutnya, oh ya, teman-teman juga jangan lupa untuk kita masih ada 2 sesi lagi ya untuk mengupas tuntas bagaimana bekerja di swasta dan juga bekerja di startup untuk 2 pekan ke depan setiap hari Jumat pukul 19 sampai 20.30. Jadi jangan lupa untuk hadir, terutama bagi yang mau bekerja atau kepo nih tentang bekerja di swasta dan startup. Baik teman-teman, sekian dari saya. Mewakili teman-teman AIDE juga dan segenap tim AIDE, saya juga mengucapkan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata gitu ya, atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga kita bisa mempersembahkan webinar ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Dan sekian dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat malam. Terima kasih, Kak. Selamat berakhir pekan semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Syifa. Feedback ya, teman-teman ya. Terima kasih Kak Caca.